Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas chart ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu sedikit mengenai news ya untuk minggu ini ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk news sendiri ya, di sini ada di hari Senin, yaitu ada US ya, Washington birthday ya, artinya market US lagi libur ya. Kemudian ada Kanada juga atau CAD ini juga libur ya untuk marketnya. Jadi ada dua market yang libur di hari Senin nanti. Kemudian di hari Kamis ya, nah ini di jam 2 subuh ya, ini ada FOMC meeting minutes ya. Terus kita lihat lagi di hari Kamis di jam 17.00 ya, itu ada Euro ya, CPI year on year Januari ya. Ini kalau kita perhatikan forecastnya masih sama 2.8 ya. Kemudian untuk jam 20.30 di sini ada initial jobless claim ya, ini news mingguan lagi, itu ada di 212 untuk klaim yang kemarin, dan saat ini kalau kita lihat dari forecastnya sih bertambah ya jadi 217 gitu, artinya kurang bagus untuk DXY gitu. Nah, kemudian di jam 21.45 ya, kita perhatikan ada S&P Global US Manufacturing ya, itu kalau kita lihat sama ada Global Service PMI gitu ya, ini jamnya sama 21.45. Itu sekitaran kalau kita perhatikan untuk yang manufacturing ya, untuk yang manufacturing sendiri itu dari 50.7 ke 50.1 ya dari forecastnya. Oke, kemudian untuk yang S&P Global Service ya, PMI, ini dari 52.5 turun ke 52.0 gitu. Berarti kedua ini diprediksi adalah negatif untuk DXY atau USD. Kalau kita lihat dari forecastnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di jam 2.20 ya atau jam 10 malam, ini kita lihat ada exciting home sales ya, atau penjualan rumah ya. Kalau kita perhatikan dari penjualannya ini dari 3,78 ya untuk yang previousnya. Nah, ini previous. Untuk yang forecast itu diprediksi ada kenaikan yaitu sekitar 3.96 gitu ya teman-teman. Nah, overall itu untuk news dari USD selama satu minggu ini, jadi hanya ada di hari Kamis gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini ada hari Jumat lagi nih. Jumat ini ada Jerman GDP ya, kuartal 4 ya. Ini kalau kita perhatikan dari minus 0.3 masih minus juga 0.3 gitu ya. Oke, jadi minggu ini bisa dikatakan less news ya, kecuali di hari Kamis nanti itu cukup padat untuk jadwal newsnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau bahas mengenai grafik ya atau chart dari GBP USD dan juga Euro USD. Nah, di sini kita mau bahas dulu mengenai Euro USD. Oke, dari Euro USD sendiri secara 4 jam kalau kita perhatikan di sini, ini adalah hitungannya downtrend ya, atau tren turun gitu teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat ya seperti biasa kita cek ke daily. Untuk daily candle atau daily structure ini ya itu masih naik gitu. Dan terakhir ya itu ada di sini ya, daily supportnya dia itu di 7293 gitu atau 729 gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang sudah di breakout oleh harga dan sempat closing di bawah 729 ya. Artinya secara struktur, nah di sini dia udah break, udah rusak gitu. Walaupun candlenya ini mengalami kenaikan kembali ya, atau ada pendorong kembali ya, sehingga untuk weekly-nya sebenarnya belum rusak gitu teman-teman. Tapi overall untuk daily ini sudah ditembus ya, artinya secara support dia sudah hilang ya. Nah, ini untuk support struktur harga dia sudah hilang, dan secara struktur harga juga sudah mulai masuk dalam masa transisi tren gitu. Nah, kecuali dia bisa closing lagi di atas 898 gitu. Ya, di atas 898 ini kan resistennya dia nih ya, di sini. Nah, dia bisa closing di sini baru si Euro USD ini lanjut naik lagi ke atas untuk dites ke sini ya, di 10.000, dan juga nanti bisa masuk ke 11.000 kembali gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau informasi yang kita dapatkan dari daily-nya. Dan juga kalau kita lihat untuk chart pattern ya dari daily sendiri, ini dia memang cukup unik ya. Kenapa? Karena ini ada Morningstar gitu, Morningstar triple pattern ya. Ini kalau dia bisa closing di atas ya 796 ya,
atau bahasa itu di 820 lah ya kan, itu dia bisa menunjukkan kenaikan ke atas lagi, itu kalau terdekatnya. Nah ini kita lihat dari mana, kita tarik Fibo teman-teman, kita tarik Fibo ini, kita tariknya itu dari 898 ya ke 695 gitu. Nah jadi kita tarik nih Fibonya gitu dari atas ya ke bawah sini, kemudian kita dapat nih untuk golden ratio ya, golden ratio-nya itu ada di 796 sampai 820 gitu. Nah, ini akan jadi area main level untuk Euro USD. Main level ya artinya selama Euro USD ya bertahan atau masih belum bisa break dari 820 atau golden ratio ini, Euro USD masih akan potensi turun ya. Dengan target terdekatnya itu di 729 ya di sini. Kemudian di 695, lalu ada di 663 gitu teman-teman. Dengan target penurunan terendah kurang lebih bisa ke harga 614 gitu. 614 berarti dari sini turun ke sini ya gitu. Itu untuk worst case-nya gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau pada Senin nanti ya si Euro USD ya, atau sampai hari Rabu nanti Euro USD bisa break ya dari 820, berarti Euro USD akan lanjut naik lagi dengan retest ke area 850, 873 sampai tertingginya itu kita targetkan ke 898 gitu teman-teman, dengan cash kenaikan tertinggi itu ke Fibo 127.2 yaitu sekitar 953 gitu. Secara tren untuk bigger trend ya, daily-nya masih masuk ke dalam masa transisi tren ya. Artinya masa transisi ini perubahan dari uptrend ke downtrend. Tapi kalau untuk 4 jamnya ini ya atau lower time frame ya LTF-nya itu sudah downtrend memang dari beberapa hari lalu gitu. Bahkan kalau kita lihat sini mulai dari Desember ya, akhir Desember atau patokannya itu sekitaran 16 Januari ya, 16 Januari di sini. Begitu dia bisa break dari low ini ya, dari low yang ini nih. Nah ini udah dikatakan sebagai kategori downtrend gitu teman-teman. Makanya kenapa kita menargetkan harganya itu kenaikan tertinggi di 898, karena kalau kita tarik resisten ya ini adalah support ya yang di breakout ya, atau support struktur harga 4 jam yang di breakout oleh Euro USD ini sendiri gitu. Makanya ini berat kalau dia udah nyampe 898, mentoknya itu di 953 gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk Euro USD. Oke, sekarang kita lanjut untuk GBP USD. Nah, ini untuk GBP USD ya. Kalau untuk GBP USD ini pergerakannya memang agak sedikit unik. Kenapa saya bilang unik ya? Ketika volatilitas menyerang Euro USD yang disebabkan oleh si DXY ini sendiri ya, GBP USD masih stabil ya dengan range harga yang cenderung sideways gitu teman-teman. Ya untuk saat ini pun kalau kita perhatikan untuk GBP USD sendiri masih dalam kategori sideways dengan area support yang belum berubah ya dari minggu ke minggu. Ini supportnya masih jadi support yang setia yaitu sekitaran 2393 sampai 2505 gitu. Artinya selama GBP USD bertahan di atas 25 ya atau 25.000 ini ya, itu dia masih kategorinya adalah uptrend gitu. Kenapa uptrend? Nah, kita cek di daily-nya gitu. Oke, ini daily-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan harga naik. Tuh, ya kan? Harga naik nih gitu. Nah, height yang ini swing low di sini gitu. Swing height yang di sini nih, swing low di sini gitu. Makanya untuk 25.000 itu dikatakan sebagai area support dari struktur harga gitu. Dari support struktur harga yang ini ya, di sini ya gitu. Makanya kalau kita perhatikan ya udah 1, 2, 3 ya udah 3 kali dia coba break bawah ternyata masih gagal gitu teman-teman. Cuma kali ini kita harus agak berhati-hati. Kenapa? Karena dia sudah turun nih satu step ke bawah gitu. Yang tadinya dia main di sini ya, step atas di sini di kurang lebih di 26.200 ya sampai kurang lebih 27.500-an. Sekarang dia turun ya ke 25 ya atau 25.000 dan 26.000 sebagai resistennya gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati.
In case kalau misalkan memang harganya itu masih belum mampu closing di atas 26 ya, maka ada potensi untuk GBP USD bisa jebol dari area support ya, support daily-nya ini dan melanjutkan penurunan dengan target harga ya di 2441 sampai 23950 di sini. Ya ini untuk targetnya dia gitu teman-teman. Ya, targetnya nanti kurang lebih di sini. Sorry. Pakai kotak aja ya. Nah, nanti kurang lebih di sini. Untuk target harganya gitu ya teman-teman ya. Karena ini support penting gitu. Jadi kalau support pentingnya dijebol, makanya dia akan masuk ke dalam masa transisi tren untuk GBP USD gitu. Jadi untuk main level kita untuk minggu ini ya yang perlu kita perhatikan adalah supportnya di 25.000 ya, dan juga resistennya di 26.200 gitu. Nah jadi ini patokannya 1, 2 gitu. Selama dia bisa break dan bertahan di atas 26.200, berarti dia masih ada potensi untuk kita kembali ke resisten 2676 ya, sampai tertingginya itu di 2753 gitu teman-teman. Dan ada potensi untuk menunjukkan kenaikan yang ada gitu. Tapi kalau misalkan dia belum mampu untuk closing di atas 26.000 ya atau 26.200, maka potensi untuk GBP USD ini lebih kecil ya untuk naik kembali ke atas, dan ada potensinya itu justru lebih besar adalah dia turun break dari 25 lalu target terendahnya itu di 23950 gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya untuk GBP USD dan juga Euro USD ya. Nanti kalau misalkan untuk update lanjutannya kita akan update lagi di channel Telegram Jurnal Trading ID gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.